Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto dari Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian dan evaluasi strategik. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir. Nah, saya akan mengambil bagaimana pengendalian dan evaluasi strategi di kantor Kecamatan Bintan Pesisir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik terlebih dahulu. Nah, manajemen strategi ini tidak hanya digunakan pada sektor privat atau swasta, tetapi juga diterapkan pada sektor sektor publik dan pemerintahan. Nah, penerapannya tidaklah jauh berbeda jika sektor swasta untuk mencari laba. Nah, maka pada sektor pemerintahan ini dia lebih mencari kepada pelayanan masyarakat, dalam melayani masyarakat yang berkepentingan dengan instansi tersebut. Nah, di sini ada pengendalian. Pengendalian ini adalah suatu aktivitas yang membuat sesuatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, tidak pengendalian ini tidak jauh berbeda dengan pengawasan. Nah, tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memonitori serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran, atau mengarahkan dan memperbaiki proses strategi tersebut, atau merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semua. Nah, di kantor camat Kecamatan Bintan Pesisir yang berada di Desa Kelong ini, secara internal maupun eksternal sudah cukup baik dalam melayani masyarakat desa lokal ataupun desa luar. Terus kinerja yang dilakukan pun sudah termasuk dan tercapai sesuai program yang ada. Nah, salah satu pengambilan keputusan tindakan dari atasan sudah cukup bijak dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi di sini menurut saya pengendalian instansi pemerintah di Desa Kelong ini sudah cukup baik. Nah, di sini mengapa perlu adanya pengendalian dan evaluasi strategik dalam suatu instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta? Nah, karena menurut saya pengendalian dan evaluasi ini sangat penting bagi instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta jika ingin mencapai tujuan, agar tidak menyimpang ataupun sesuai dengan apa yang harapan yang mereka inginkan. Nah, program yang diinginkan, dan apabila terdapat kesalahan dalam mencapai tujuan bisa dilakukan evaluasi. Nah, terjadinya kesalahan berarti ada kurangnya di bagian pengendalian, entah itu tidak optimal atau kurang baik dalam pengendaliannya. Nah, maka ada evaluasi. Nah, di pengendalian yang kurang baik, maka bisa diatasi dengan evaluasi tadi. Nah, jika pengendalian baik, kemungkinan besar tidak ada evaluasi yang harus dilakukan oleh pihak yang terkait, seperti instansi pemerintah, kantor camat Desa Kelong ini. Kalau pengendaliannya bagus,
berarti tak ada yang ingin dievaluasi. Kemudian kalau pengendaliannya kurang bagus, pasti akhirnya akan terjadi evaluasi tersebut. Nah, ada juga kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategik. Nah, yang pertama itu adanya ketidakmampuan berpikir secara strategik, sehingga membuat semuanya jadi tidak stabil atau tidak konsisten. Nah, maksudnya di sini misalnya dalam contoh mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam instansi pemerintah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, masalahnya adalah ketidaktepatan penggunaan pada tingkat manajemen. Nah, kalau menurut saya maksudnya di sini adalah entah kinerja pegawai yang kurang baik atau kurang tidak menyelaraskan dengan kemampuan yang ada pada dalam dirinya tersebut, dalam diri pegawai tersebut. Nah, begitu. Nah, yang ketiga itu terlalu menekan kepada bentuk prosedur. Nah, maksudnya terlalu memaksa dengan prosedur, sehingga yang terlalu memaksa prosedur yang telah dibuat. Nah, sehingga tidak bisa tercapai sepenuhnya karena terlalu memaksakan tadi. Nah, yang dikiranya mungkin gampang atau bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi padahal belum tentu bisa. Jadi begitu menurut saya. Nah, yang keempat itu terpisah dari lingkungan. Maksudnya di sini terlalu jauh untuk dicapai. Misalnya mempunyai suatu program yang mungkin susah untuk dicapai, tetapi mereka memaksa, sehingga maka kesimpulan pengendalian dan evaluasi strategi ini yang ada di Desa Kelong memungkinkan sebuah instansi dan perusahaan swasta untuk jauh lebih produktif dalam membangun masa depannya, karena memiliki tujuan yang jelas membantu mengharapkan dan mempengaruhi aktivitas yang dilakukannya. Nah, dari masalah-masalah yang ada pada instansi adalah permasalahan yang kompleks. Permasalahan kompleks ini merupakan strategi yang jitu. Permasalahan yang kompleks ini memerlukan strategi yang jitu agar setiap tujuan yang dicita-citakan bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, kita mempelajari, kita juga harus bisa tahu, harus tahu tentang strategi di sektor pemerintahan. Tidak hanya sektor swasta saja yang kita harus tahu, tapi dari segi sektor pemerintahan juga harus tahu. Nah, seperti yang ada pada kantor-kantor pemerintah, kantor camat, seperti yang saya maksud tadi. Nah, itu juga sangat penting. Pemerintah mengapa demikian? Karena pemerintah diharapkan bisa memajukan manajemen strategi sektor publik atau pemerintahan agar masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor pemerintahan. Nah, layaknya sektor swasta mulai dari pengendalian
hingga evaluasi strategi. Nah, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.